Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HackerRank. Kita sudah sampai pada soal tag content extractor. Jadi kita akan coba mengekstrak konten-konten HTML menggunakan tag content extractor. Kita coba buka saja soalnya. Oke, baik. Jadi bahasa berbasis tag ini ya. Seperti XML dan HTML, dia punya tags pembuka dan tag pembuka dan penutup. Seperti ini misalnya, ini tag pembukanya. Kemudian ada konten di antara kedua tag tersebut, kemudian diakhiri dengan tag penutup yang ada garis miringnya. Ada lambang slash-nya. Oke, baik. Ini adalah tag HTML-nya, contoh tag HTML ya, H1, H2. Kemudian tugas kita adalah, kita diberi sebuah input ini. The first line of input contain a single integer. Di baris pertama berisi sebuah bilangan integer n yang menyatakan banyaknya baris ya. Kemudian n subsequent line is contain a line of text. Jadi n baris berikutnya berisi sebuah teks ya. Kemudian constraint-nya nilai n ini dari 1 sampai 100. Kemudian setiap baris maksimum berisi 10 pangkat 4 printable karakter. Kemudian the total, jadi dia karakternya adalah karakter yang bisa dicetak ya, karena tidak semua karakter bisa dicetak di browser. Kemudian total number of character in all test case is an exit, tidak sampai ke 10 pangkat 6. Kemudian format outputnya, setiap baris cetaklah isi dari tagnya tanpa tagnya ya, isi dari ini tadi perintah seperti ini tadi. Misalnya ada tag dan tag, kontennya saya yang dicetak, isi di tengahnya ini di antara kedua tag pembuka dan tag penutup. Kemudian seperti ini H1, kemudian tag penutupnya garis miring H2. Ini bukan ya, ini bukan. Kalau H1 penutupnya juga harus H1, salah ini. Contoh yang benar adalah ini H1 dengan H1, kemudian kontennya adalah ini. Oke, kita lihat misalnya nih ya, yang di 4 ini ada 4 inputnya, name, love, counseling. Jadi yang berada di antara tag H1 dan H1 ini, jadi dia harus berbalasan ya. Kalau H1 di sini berarti di sini garis miring, H1 ini tag penutupnya, maka nanti dicetak teks yang ada di dalamnya. Jadi kita diminta untuk mengekstrak teks yang ada di dalamnya. Oke, seperti itu. Seperti ini Sanjay has no watch. Dia satu konten, kemudian ini juga so wait for par, ini par juga, so wait for a while. Jadi kita tidak berdasarkan deskripsi ini belum tentu sama persis dengan tag-tag yang di HTML. Kita cuma memasangkan bahwa jika dia dibuka dengan H1 seperti ini, maka nanti dia harus ditutup dengan H1 seperti garis miring H1 seperti ini. Oke, kita diminta untuk membuat kode di sini, melengkapi kode yang di sini saja. Kodenya sederhana. Kita akan buat beberapa tag untuk memeriksa ini. Kita akan membuat regular expression untuk memeriksa input dari teks ini yang dimasukkan. Oke, kita lihat di sini sudah ada line, next line, kemudian kita akan membuat sebuah logika boolean. Taruh di sini saja. Kita buat sebuah logika boolean misalnya ditemukan atau match ditemukan sama dengan false. Kita mencari pasangan ya. Kemudian kita buat pattern juga, pattern pola. Misalnya kita beri nama P sama dengan pattern titik compile. Ya, ini sini bagian intinya. Kita membuat regular expressionnya di sini. Jadi dia harus dimulai dengan tag seperti ini. Kemudian diakhiri di sini ada kontennya ya, di sini ada kontennya. Kemudian dia harus diakhiri juga dengan tag seperti ini, ada garis miringnya. Kemudian isi dari tag ini bisa apa saja? Bisa berupa teks apa saja. Kita buat grup di sini. Kalau dia bisa berupa teks apa saja, kita tulisnya seperti ini. Berupa titik ya, titik dengan panjang berapa saja, berarti minimal 1. Kita buat ada, kalau dia bisa teks apa saja berarti simbolnya adalah titik, bisa dilihat di sini.
Kalau simbol titik itu adalah berarti dia bisa berupa teks apa saja, teks apapun. Bisa berupa angka atau huruf. Kita cari dulu sini. Ini ya. Jadi karakter apapun bisa berupa angka, huruf besar, huruf kecil. Kemudian diakhiri dengan dia harus minimal 1. Makanya kita tambah di sini tanda plus. Plus itu berarti dia harus berisi minimal 1 huruf ya. Atau 1 karakter. Kita lihat tanda plus. Dia ada ini. Minimal dia 1 karakter, one or more times. Kemudian di sini, yang bagian ini merupakan pengulangan. Jadi ini adalah grupnya ya, grup pertama. Kemudian nanti kita buat grup kedua di sini. Di sini kita buat di sini dia merupakan pengulangan dari grup pertama. Jadi apa yang ditulis di sini itu juga yang harus ditulis ini, diawali dengan tanda backslash. Tanda garis miring ya, diawali dengan tanda garis miring. Garis miring baru diulang lagi kata yang di grup 1. Kemudian di tengahnya nih, inilah kontennya. Kontennya itu kita buatkan grup juga. Kontennya bisa berupa kata apa saja. Jadi dia adalah awal sebuah baris dan bisa berupa kata apa saja. Kita buat di sini dia. Kita buat seperti ini. Kemudian awal baris dan bisa berupa kata apa saja dengan panjang berapa saja, yang jelas tidak boleh kosong. Panjang berapapun yang jelas tidak boleh kosong ya. Kita gunakan simbol plus. Kalau panjang berapapun tapi boleh kosong, di sini gunakannya bintang. Oke, seperti ini. Kemudian kita lakukan matching. Pakai matcher ya. Match M sama dengan P titik. Masukkan di sini. Yang kita inputkan, yang mau dicocokkan adalah string di line ini, di baris. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan looping lagi, gunakan while selama m find true, n find bernilai true. Jika m.find bernilai true, maka kita cetak di sini. Kita cetak isi dari grup yang kedua ini. Kita cetak dari hasil capture dari ini, grup kedua. Apa yang ditangkap di antara kedua simbol HTML tersebut akan kita cetak. Seperti ini, kita cetak teksnya. Makanya di sini tulis system.out.print m titik grup 2. Jadi ini yang simbol kurung ini gunanya sebagai grouping ya. Untuk grup ini tadi kan grup 1, isinya nanti akan kita tulis ulang di sini. Kemudian yang ini kurung yang kedua adalah grup 2. Titik koma. Kemudian di sini nilai dari match ditemukan sama dengan true. Ditemukan sama dengan true. Kemudian jika tidak ditemukan, jika tidak ada yang ditemukan, maka tulisannya non ya, non. Jika tidak ada yang ditemukan, jika tidak ada yang ditemukan, maka tidak ditemukan, maka kita tetap harus mencetak teks non. System.out.print cetak teks di sini. Huruf kapital. Oke. Coba kita run code dulu. Oke, benar. Jadi bagian terumit dari regular expression adalah menyusun ini, string untuk regular expressionnya.
Kalau ini kan tadi polanya ada kurung tanda lebih kecil lebih besar ini. Ini sebagai tag pembukanya. Kemudian ini adalah tag penutupnya. Kemudian ini konten yang gitu. Kita buat grup untuk tag pembuka sebagai grup 1, maka nanti bisa diulang lagi di sini grup 1. Kemudian ini adalah grup 2. Grup 2 yang akan ditampilkan sebagai konten. Oke, baik, kalau sudah kita coba submit, kita lihat hasilnya. Apakah dia benar untuk semua test case? Oke, baik, sudah diterima. Baiklah, saya kira untuk tutorial konten ekstraktor saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada saran dan pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Insyaallah kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.